Disiplin, gigih, serta tekad kuat adalah pelecut dalam mendorong diri untuk mencapai hasil terbaik dalam meraih sebuah prestasi. Semangat yang mendorong tekad melahirkan sebuah keberhasilan yang tak akan lekang dimakan zaman. Sebuah proses menentukan akhir dari sebuah perjalanan impian. Pria kelahiran Mempawah 59 tahun silam yang akrab disapa Edi ini telah membuktikan berlari mengejar mimpi bukanlah sebuah fata morgana semata. Semua bisa terwujudkan jika diri ingin membuktikan. Semua pasti bisa. Berlari, berkejar, meninggalkan jejak prestasi yang mengakar dari berbagai cabang olahraga. Prestasi itu terukir menjadi saksi bisu pada dinding-dinding kehidupan, menjelang batas kemampuan untuk memanggil duduk menatap senja. Sejarah telah dibuktikan oleh anak kampung yang tak pernah mendapat restu dari orang tua untuk menjadi seorang atlet masa itu. Jadi sekitar tahun 70-an itu, tepatnya sekitar tahun 1974, saya sering menonton pertandingan bola voli. Di situ saya tergugah ingin menjadi seorang atlet bola voli itu awalnya itu. Marsupandi tak mengawali langsung karirnya sebagai atlet atletik. Edi kecil awal mulanya mencintai olahraga bola voli. Aktif sejak SD hingga SMP. Potensi sebagai atlet voli telah mengantarnya ke berbagai arena dan gelanggang. Mulai dari kejurda tingkat SD tahun 76 hingga kejurnas bola voli junior pada tahun 1984 di Jakarta. Beragam prestasi itu tak menghantarnya menjadi jumawa. Tekad untuk terus menjadi yang terbaik melecut dirinya untuk membentuk karakter atlet yang haus akan kemenangan. Meraih prestasi sebagai atlet voli tak membuatnya puas. Perubahan alur hidup menjadi atlet olahraga terbentuk saat di bangku SMP ketika ia sekolah di SMP Negeri 2 Mempawah Hilir. Ya, asal muasal mulai ya. Dulu saya memang menekuni cabang bola voli. Ya, dari tahun 76 saya dah mulai, mungkin bakat saya udah ke voli, saya teruskan di voli sampai SMP. Nah, kemudian pas di SMP sekitar kelas 1 itu, saya disuruh membuat bak lompat jauh oleh guru olahraga. Jadi ada bikin lapang bola voli, lompat jauh. Nah, setelah selesai kami membuat bak lompat jauh, jadi saya dengan teman-teman ini istilahnya, ayo saya bilang kan kita bertanding lompat siapa yang paling jauh. Nah, di situ. Jadi sekian orang itu saya yang lebih unggul. Nah, di situ saya tunggu, wah ini mantap juga nih kalau saya teruskan di cabang lompat jauh ini. Tekad untuk menjadi atlet yang profesional di bidangnya terus terpupuk. Edi kecil melihat peluang di cabang olahraga selain voli. Keinginannya semakin besar, apalagi ketika melihat berbagai tayangan di TVRI kala itu tentang olahraga, khususnya atletik.
sekitar tahun 78-79, saya sering juga menonton ada tayangan-tayangan di TVRI, di televisi pada waktu itu, sering menayangkan seperti Arena dan Juara, siaran olahraga. Nah, situ saya tertarik melihat tayangan pas cabang di atletik. Nah, dengan otot yang kekar, pakai baju singlet, nah situ saya tergugah itu. Di situ jadi ada motivasi saya kepingin menjadi seorang atlet di cabang atletik. Nah, itu awal mulanya. Mewujudkan keinginan untuk menjadi atlet yang profesional di cabang atletik tidaklah mudah. Pada masa itu, sulit ditemukan pelatih khusus, apalagi tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mewujudkannya, Edi Kecil membangun sarana pendukung apa adanya dari yang bisa dia dapatkan. Pilihan menjadi atlet atletik dengan cabang dasar lomba tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Mulai dari memanfaatkan halaman samping rumah, jalan yang sepi, hingga nyemplung ke sungai sebagai sarana latihan lomba tinggi kala itu. Belajar otodidak dari buku dan apa yang dilihatnya dari tayangan-tayangan olahraga di televisi kala itu menjadi guru alam yang terbaik. Cara-cara ini akhirnya memberikan manfaat besar baginya dalam membentuk diri untuk mencapai prestasi. Punya kemauan, punya tekad, saya pun tidak tahu, tiba-tiba timbul tekad saya itu, saya harus bisa mengalahkan orang. Saya harus bisa berbuat apa adanya. Walaupun dengan sarana yang tidak lengkap, katakanlah sarana tradisional, saya harus bisa melihatkan prestasi yang maksimal. Saya mulai muncul jadi atlet di cabang atletik itu, saya tidak ada pelatih. Saya berlatih diri saya sendiri. Saya berguru kepada buku. Pada waktu itu tidak ada HP Android, tidak ada HP apa. Jadi saya hanya melihat buku. Buku artinya istilahnya pelatih barang mati, lihat gambar aja. Nah, di situ saya pelajari cara-cara teknik-tekniknya. Saya tekad, saya harus bisa mengharumkan nama daerah saya dengan seadanya. Itu mental saya. Saya tidak peduli mau hujan, mau ribut, mau panas, mau dingin, saya tetap turun latihan pagi sore. Kemudian untuk melatih lompat itu, pas di belakang rumah saya itu sungai Mempawah, ya. Ada dibikin ke steher untuk mandi, pas saya itu ukuran tempat pengalaman mandinya sekitar 4 kali 6 meter. Karena kenakalan kita pada saat itu kan suka mandi terjun-terjun di sungai, ya. Jadi saya ada inisiatif, wah ini bagus saya kasih kayu nih. Saya kasih kayu, karet saya pakai karet getah. Di situ saya melompat langsung masuk dalam sungai. Naik lagi, lompat masuk sungai. Nah, di situ awal mulanya. Tiba-tiba begitu saya mau ngadep kejuaraan, saya tidak mungkin latihan ke sungai terus kejuaraan. Akhirnya saya latihan di bak lompat jauh. Nah, jatuhnya saya itu di pasir. Nah, situlah betapa sulitnya. Tapi itu tidak saya pedulikan. Saya meyakinkan bahwa diri saya harus bisa mencapai lompatan yang tinggi. Nah, akhirnya saya ikut di Pontianak, di Kalkalba. Alhamdulillah, ya, yang saya lawan itu pakai gaya pelop. Mereka teknik mereka udah menguasai, mereka punya pelatih, punya sarana itu. Tapi Allah berkehendak lain, saya dikasihnya juara 1 lompatan tinggi saya pada waktu itu 174. Jadi master itu lebih sama dengan tinggi badan saya 174 saya dapat. Nah, itulah. Tahun 1995 saya menekat itu Indonesia Open, yaitu Indonesia terbuka dengan luar negeri apa di China Taipei. Saya turun di dasar lomba. Dasar lomba itu 10 nomor. Kita harus turun. Saya nekat karena yang jadi beban saya itu lompat tinggi galah. Karena sini tidak ada, jangankan lompat tinggi galah, lompat tinggi aja kita sarana peralatan tidak ada matras. Jadi lompat tinggi galah saya nekat itu latihan terus dengan pakai kayu cerocok. Galanya itu pakai kayu cerocok.
Jadi kayu cocok saya bawa terus berlari, tapi untuk melatih cekmat. Nah, sekitar 10 hari sebelum pertandingan dimulai, saya sudah berangkat duluan ke Jakarta. Di sana saya mengadakan pendekatan dengan atlet nasional. Saya minta teknik sikit-sikit aja. Saya bilang kan saya tidak ada pelatih. Dari mulai saya muncul jadi atlet tahun 44 sampai tahun 95, pada itu saya tidak ada pelatih. Jadi kesuksesan saya banggakan sekali adalah saya bisa mencapai prestasi tanpa ada pelatih. Di situ aja, karena punya tekad. Nah, alhamdulillah saya Indonesia Open itu untuk ke nasionalnya saya nomor 3. Kalau Indonesia Open masuk di luar negeri saya nomor 4. Sampai lolos PON. Sampai tahun 96 saya ikut PON. Tunas nomor Salumba juga. Kalau bagi pribadi saya, apa yang saya niatkan sudah tercapai, itu merupakan satu kepuasan. Walaupun saya tidak dapat medali. Jadi di atletik itu ada 2. Kita kerja medali, kerja prestasi. Kadang-kadang yang buat kita tidak puas begini. Katakannya misalnya waktu lari 100 meter kita, katakan di saat latihan atau rekor kita 11.20. Ya, 120. Tiba-tiba kita dalam pertandingan ataupun lompat jangkit kita ini katakanlah 12 meter. Nah, begitu dalam pertandingan kita hanya melompat 11.50 atau larinya 11.50, tapi kita dapat medali. Nah, kebanggaan memang kita medali, tapi kita kecewa. Prestasi kita tidak meningkat. Nah, tapi ada kita buat puasan, kita tidak dapat medali, tapi prestasi kita naik. Nah, situ. Nah, jadi atletiknya ada pemain, apalagi macam parapon. Parapon itu sudah ditentukan. Ya, lompat jangkit harus sekian belas meter, lari sekian detik. Nah, mereka untuk parapon untuk melolos PON, mereka tidak pernah medali dulu. Biar dia nomor 10, biar nomor 11, yang penting dia dapat tembus itu limit tentuan, udah mau pasti kebanggaan gitu. Nah, kalau udah PON, PON mereka karena udah ada bonus. Wih, dia nomor istilahnya waktu dia tidak bagus, asal dapat medali dia juga bangga. Di situ ada kebanggaan di atletik situ. Berkat semangat untuk menjadi juara dan berprestasi inilah yang menghantarkannya meraih mimpi-mimpi dari semua keterbatasan, sarana, dan prasarana yang ada. Jejak prestasi itu mulai terukir di tahun 84 pada Pekan Olahraga Daerah. Edi alias Marsupandi meraih medali pertamanya di cabang atletik lompat jangkit, meski saat itu hanya perunggu. Namun itulah cikal bakal medali-medali emas ditingkatkan lebih tinggi, tergenggamkan dari banyak cabang atletik, seperti PON, Kejurnas, hingga ke tingkat regional negara serumpun di Brunei Darussalam. Jadi saya itu dari tahun 91 gitu, Poprov 91 ya, Porda itu. Saya begitu saya melatih juga teman nih. Saya kasih caranya, begini kamu nanti begini, lari kamu begini, teknik kamu lari begini, lari 400 begini. Nah, saya melatih juga diri saya beri mereka terus berjalan. Saya tidak seperti yang mungkin ada yang lain, dia fokus melatih tapi dia berhenti total, dia tidak mengejar prestasi. Paling dia jogging. Kalau saya tidak.
Karena waktu saya mau ambisi mau ikut PON 96, itu tahun 83, saya masih bermain voli, saya masih melatih voli, kemudian saya masih melatih atletik, saya juga masih mengejar prestasi. Nah, saya pun tidak tahu kemampuan saya pun kadang-kadang saya bingung juga kok bisa gitu saya itu. Tapi dengan kuasa Allah, semua kekuatan itu dari Allah lah memberi saya. Akhirnya saya bisa mengikuti PON 96 dan anak-anak saya pun, teman-teman saya bisa saya latih juga. Saya berjalan, jadi saya tidak berhenti itu. Pengalaman-pengalaman besar yang didapat dari semangat juang dan tekad menjadi atlet yang baik dan benar inilah yang melecut semangatnya untuk mendukung para atlet muda di daerahnya. Bersama sang istri yang juga seorang atlet yang menemani sisa hidupnya itu, Marsupandi terus menggenjot generasi muda untuk terus mengejar prestasi dari semua cabang atletik yang pernah ia tekuni. Nah, kalau saya sudah punya sertifikat pelatih, saya melatih salah satu atlet atau berapa orang itu, tidak maju, saya kan malu pada diri sendiri. Percuma saya punya ilmu pelatih apa tapi tidak maju. Lebih baik saya tidak usah ambil itu penataran pelatih. Jadi saya pernah 2 kali mau dibangkitkan ke nasional, saya tidak bisa ambil. Nah, motivasi saya menjadi terjun sebagai pelatih karena secara tidak langsung di lapang itu, tidak ada lagi yang mau mengarahkan junior saya. Nah, jadi dia terkendala saya. Kalau saat saya mengikuti kejuaraan, katakanlah 2 bulan ini mau ada kejuaraan. Tiba-tiba saya persiapan 2 bulan atau 3 bulan kejuaraan. Tiba-tiba anak-anak sekolah ini ada juga yang ikut kejuaraan. Jadi mau tak mau, suka tak suka, saya melatih mereka. Saya latih juga diri saya. Nah, mereka saya kasih jawab, misalnya turun sore jam 3 atau 4, saya jam setengah 2 itu sudah di lapang melatih diri saya sendiri. Jadi mau tak mau, suka tak suka, saya turun tangan, apa ilmu saya dapat, saya bantu mereka. Ini caranya kalau kamu mau bagus lari, begini kamu mau bagus jadi atlet. Cuman saya tekankan, kamu siapkan mental kalau mau jadi atlet, kemudian kamu harus bisa disiplin pribadi. Ya, yang saya rasakan, saya latihan dari SMP sampai sekarang. Kalau orangnya ini sangat keras, disiplin waktu, tapi itu untuk motivasi kita semua. Saya itu pernah diskor, Bang. Waktu latihan itu datang terlambat itu, biasa disuruh push up dulu. Kadang tuh pernah beberapa kali itu disuruh saya latihan dulu barang 1 minggu gitu. Karena saya telat gitu. Kita pakai program, Bang, larinya, Bang. Jadi larinya tuh misalnya hari ini jadwalnya kita jauh, biasanya bisa sprint. Nanti ganti lagi pakai program lain lagi. Biasanya latihan itu sampai muntah-muntah gitu, Bang. Kalau udah saking beratnya tuh. Kepribadian Bapak itu orangnya asik sih, Bang. Disiplin gitu. Telat datang aja itu dihukum. Ya dihukum karena lari lah mutar lapangan beberapa kali. Saya pernah dilatih orang lain, tapi setelah ditangani beliau, saya itu merasa lebih lebih matang lah di dalam saat latihan. Kalau Bapak Marsupandi sih, kalau hubungan antara pelatih dengan atletnya itu kayak tidak ada perbedaan, kayak dianggap anak lah gitu sama beliau. Beliau ini pertamanya kan dulu memang atlet awalnya. Pada tahun kalau tidak salah tahun 76 sama-sama saya SMP. Cuman saya larinya ke bola, terus beliau ini larinya ke atletik. Saya sempat dilatih beliau selama kurang lebih 6 bulanan untuk lari, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Waktu itu saya dapat juara Kalbar, lembing, cakram, dan tolak peluru. Jadi beliau inilah yang melatih. Terus kesehari-harian beliau ini memang orangnya agak keras. Jadi kalau kita agak terlambat, dia marah.
tegas, disiplin. Pertama. Itu untuk yang kedua, beliau ini termasuk kalau di Mempawah ini termasuk gigih. Jadi ada event, tidak ada event, dia jalan terus latihan. Yang momen berkesan sekali beliau ini kalau dia melatih atau mengurus, di samping saya dapat uang saku, juga orang rumah disiapkan berapa hari kita tinggalkan. Jadi rumah itu dipikirkan. Jadi momen yang paling belum pernah saya rasakan itulah. Banyak-banyak atlet, pengurus, atlet saja yang diberi uang saku, tapi kalau beliau ini, orang rumah pun dipikirkan. Ada kebanggaan saya jadi seorang pelatih. Saya yang tidak dikhususkan, tidak penataran, saya bisa menciptakan atlet yang bisa mendapatkan medali baik tingkat kalbar maupun tingkat nasional. Tapi kalau seandainya saya itu penataran pelatih, orang bilang wajar ada dapat ilmu pelatih kan begitu. Itu yang saya anukan, yang bangga saya. Hidup adalah berotasi menuju titik akhir. Alam menjadi guru terhebat dalam memberikan pelajaran berharga tanpa batasan atas keterbatasan manusia. Kini, di senja usia, Marsupandi tak pernah berhenti mengobarkan semangatnya, melecut para pelari peloncat untuk tak berhenti mengejar meraih prestasi. Jangan jenuh dalam latihan. Jangan jenuh, tanamkan di pikiran ini bahwa kita tidak mau kalah dengan orang. Tanamkan ini, saya harus bisa mencapai meraih medali dari ini. Berkat olahraga ya, berkat olahraga saya bisa mijak di kampung halaman orang, sampai ke Brunei, sampai ke Singapura. Teman-teman saya di cabang Anggar pun gitu juga. Balap sepeda pun gitu juga. Bola voli gitu juga. Tanya, bisa kita lihat lah. Apalagi sampai nasional, atlet udah pelatnas. Tanya atlet pelatnas. Padahal dari kampung semua itu. Dari kampung. Kalau tidak ada olahraga, mana bisa dia sampai Jakarta, nasional, kemudian sampai luar negeri. Ya, macam atlet nasional bukan lagi sampai ke Mekah, Arab Saudi. Bayangkan, karena dia juara, dia dikasih tiket untuk berangkat haji. Bayangkan, berkat olahraga itu.